Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang baru masuk Islam. Keyakinan dan keteguhan hati para mu'alaf bisa menjadi pemacu agar umat muslim lainnya bisa hidup ke jalan yang lebih baik. Salah satunya adalah Dr. Gary Miller yang merupakan seorang profesor matematika. Dia dibesarkan di Kanada. Sekolah-sekolah keagamaan adalah tempatnya menimba ilmu. Sebelum menyatakan diri sebagai seorang muslim, ia adalah salah satu penginjil senior tersohor di Kanada. Terkenal dengan kegigihannya dalam menyerukan agama Nasrani. Juga termasuk mereka yang memiliki pengetahuan yang luas tentang kitab Injilnya. Pemikiran ilmiah Miller kerap berbenturan dengan ajaran agama yang dianut. Hal ini membuatnya tidak nyaman sehingga dia lebih memutuskan untuk berpindah ke agama lain. Pertanyaan dan penjelasan Miller kerap membuat pusing pemuka agama. Mereka yang seharusnya mampu memberikan jawaban untuk menambah keimanan masyarakat malah terdiam. Pemuka agama itu tak dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada Miller. Miller mencoba mencari cara lain untuk mendapatkan jawaban yang dapat menghilangkan rasa penasarannya. Kali ini, dia membaca buku-buku tentang Islam karangan orientalis. Ketika membaca buku itu, Miller tidak melepaskan sikap kritis. Miller menginginkan kebenaran. Jika Muhammad adalah orang yang baik dan cerdas, mengapa dia harus berbohong untuk mengklaim kenabiannya? Atau jika Rasul gila sehingga tidak sadar dengan tindakannya, bagaimana mungkin dia memahami wahyu ilahi? Jawaban tentang semua kegelisahan Miller ternyata ada dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 52-53. Bunyinya adalah, كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. demikianlah tidak seorang Rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Inspirasi dari kalam ilahi itu menghadirkan kepuasan tersendiri. Miller kemudian makin semangat mendalami Islam. Pada tahun 1977 dia memutuskan untuk membaca Al-Quran. Dalam 3 hari dia membaca ayat-ayat ilahi. Setelah selesai, dia berkata kepada diri sendiri, inilah keyakinan yang telah saya katakan dan percaya selama 15 tahun terakhir ini. Pada awalnya dia meyakini Al-Quran merupakan autobiografi yang membahas kehidupan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan lingkungannya. Namun ia terkejut menemukan hal yang tak terduga. Ternyata Al-Quran hanya menyebutkan nama Rasulullah SAW sebanyak 5 kali. Sementara Al-Quran menyebutkan nama Nabi Isa alaihissalam sebanyak 25 kali. Adapun Nabi Musa alaihissalam disebutkan lebih dari 100 kali. Dia makin tercengang ketika menemukan surah Maryam. Sebaliknya, dia tidak menemukan satu surah pun dengan nama Khadijah, Aisyah, atau Fatimah. Dia juga tidak menemukan cerita yang berhubungan dengan perasaan pribadi Rasulullah SAW. Miller menemukan tidak ada satu kata pun yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kesedihan yang menimpa Rasulullah SAW. Karena kitab ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Muhammad SAW. Pada tahun 2011, ketika Saul Perlmutter, Adam Riess, dan Brian Smith telah memenangkan Nobel Fisika, penghargaan yang mereka terima adalah untuk menemukan fenomena percepatan ekspansi alam semesta. Fakta ilmiah ini sudah ada di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 47. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ.
Al-Quran juga telah berbicara tentang tahap-tahap embrio. Surah Al-Hajj ayat 5 menarik perhatian Profesor Keith Moore, rekan sejawat Miller di Universitas Toronto. Moore adalah profesor embriologi dan penulis buku terkenal The Developing Human. Buku ini merupakan referensi mahasiswa Fakultas Kedokteran dunia. Ada yang bilang setan membantu Rasulullah SAW mengarang Al-Quran. Jika Al-Quran diilhami setan, mengapa iblis mengisi bukunya dalam penghinaan terhadap setan? Makhluk pengganggu manusia itu selalu mengajak manusia untuk mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka akan masuk ke dalam neraka penuh siksa. Berbagai kesimpulan buruk tentang Islam selalu dilontarkan dalam berbagai media. Namun, itu semua justru menjadi pemicu orang untuk lebih mendalami hakikat Islam. Pada saat pertama kali mengetahui Al-Quran, Miller sempat berpikir bahwa isi di dalamnya adalah pengetahuan kuno yang dibuat oleh pria gurun pasir ribuan tahun lalu. Setelah membaca ayat-ayat di dalamnya, dia menyadari bahwa pemikirannya itu ternyata salah besar. Al-Quran adalah kitab yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena mendahului sains modern dengan fakta paling akurat sebagai temuan ilmiah terbaru. Miller kemudian memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Al-Quran. Gary Miller memeluk Islam pada tahun 1978. Dia memilih nama mu'alaf Abdul Wahid Omar. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya di Departemen Matematika dan lebih memilih mengabdi untuk berdakwah di Kanada. To my Muslim friends, Assalamualaikum. Buku yang ditulisnya menarik perhatian banyak orang berjudul The Stunning Quran. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.